Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel MK Production, pengembang dan penyedia produk inovatif pendidikan bersama Pak Khotib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial olah nilai kurikulum 2013 SMK revisi tahun 2017 dengan Dirjen tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi Simpel Nilai 2018. Simpel Nilai adalah sebuah aplikasi yang membantu guru dalam melakukan proses perhitungan dan pembuatan nilai, predikat, dan deskripsi ketercapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mudah dan cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, tutorial ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah overview aplikasi, aktivasi program, pengaturan struktur kurikulum, input data peserta didik, olah nilai sikap, olah nilai pengetahuan, olah nilai keterampilan, dan backup data nilai. Baik, yang pertama kita bahas adalah overview aplikasi dari Simpel Nilai. Ini adalah tampilan utama dari Simpel Nilai, terbagi dalam beberapa menu. Yang pertama adalah menu persiapan, kemudian menu pengolahan. Menu persiapan terlihat di aktivasi mata pelajaran, intermilai, interval nilai, kurikulum, peserta didik, kehadiran, nilai spiritual, nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, dan nilai keterampilan serta pengetahuan untuk semester 1, nilai pengetahuan dan keterampilan untuk semester 2, dan ini adalah tombol untuk proses backup nilai pada semester 1 dan semester kedua. Oke, yang kedua kita bahas adalah aktivasi program. Aktivasi program adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengaktifkan program ini sesuai dengan jurusan dan program keahlian yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita buka menunya. Sangat sederhana untuk membuka menu Simpel Nilai. Kita klik button ini, kemudian untuk kembali klik Home. Oke, baik Bapak Ibu, kita atur di sini sudah tertera teknologi informasi komunikasi. Kita coba rubah menjadi teknologi dan rekayasa. Kemudian program keahliannya adalah teknik otomotif, dan paket keahliannya adalah teknik kendaraan ringan untuk kelas 10 misalkan. Kemudian nama singkatannya adalah TKR kelas 10 TKR 1, atau kita rubah menjadi 10 TKR 2, 10 TKR 3, ya, 10 TKR 4, 10 TKR 1, ya, seperti ini. Selesai, kita anggap selesai ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah struktur kurikulum dari TKR, teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk mengatur struktur kurikulum, kita lihat atau kita buka menu kurikulum. Nah, di sini sudah ada struktur kurikulum untuk 10 TKR 1 secara otomatis, kecuali muatan lokal. Muatan lokal kita bisa atur, misalkan ini diatur bahasa daerah, ya, sehingga di sini terinput bahasa daerah dalam struktur kurikulum untuk kelas 10 TKR 1, terdiri dari muatan wilayah, muatan nasional, muatan wilayah, dan bidang keahlian untuk C1 dan C2. Kemudian kita perlu juga ngatur nama singkat, ya, PJOK, kemudian ini bahasa daerah. Oke, kemudian ada SIMDIK, simulasi fisika, kemudian di bawahnya ada kimia, ada gambar teknik, ya, gambar teknik oto, kemudian di bawahnya ada teknologi dasar oto, kemudian di bawahnya ada pekerjaan dasar oto, ya. Ini kita sambung namanya Pekdas Oto, ya. Ini gambar teknik oto.
atau kita buat begini nama singkatnya. Ya, nama singkat ini diperlukan untuk nama file sebagai backup dari aplikasi ini. Ya, kita anggap selesai untuk pengaturan kurikulum. Selanjutnya akan kita bahas adalah interval nilai. Interval nilai dalam aplikasi ini akan diatur secara otomatis oleh program sesuai dengan KKM. Kita buka menu interval nilai. Ya, contohnya di sini ada 75. Maka interval nilai ini akan terbentuk sesuai dengan format KKM 75. Di bawah 75 ini adalah D. 75 sampai 100 adalah C, B, dan A. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas adalah bagaimana menginput data peserta didik ke dalam sistem aplikasi Simpel Nilai. Kita buka menu peserta didik. Ya. Sudah terbuka. Kita langsung saja ganti nama peserta didik atau input peserta didik ini dengan cara mengetikkan, ya. Misalnya Amir, ya, Badrus dan Cecep, iya. Yang keempat Daud. Nah, inilah cara menginput nama, ya, sederhana sekali. Atau bisa Bapak Ibu copy paste dengan mudah. Baik, kita kembali ke menu utama dan kita lanjutkan dengan pengaturan kelas dan mata pelajaran. Oke, untuk mengatur kelas dan mata pelajaran kita akan kembali ke menu aktivasi. Ya, nah di sini sudah kita atur kelasnya adalah kelas 10 TKR 1. Mata pelajaran yang kita olah adalah misalnya sejarah Indonesia, PJOK, fisika, dan seterusnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang untuk matematika. KKM-nya bisa kita rubah, misalkan menjadi 80. Ya, 80, ini juga 80. Tahun pelajaran, kemudian alamat kita gunakan Bandar Lampung, dan seterusnya. Ya. Di sini ada kode 104, artinya kelas 1 mata pelajaran keempat. Mata pelajaran keempat dari struktur kurikulum adalah matematika. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Baik, demikian Bapak Ibu untuk mengatur kelas dan mata pelajaran. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengolah nilai sikap. Ya. Untuk mengolah sikap, kita buka menu pengolahan nilai sikap. Ya, kita klik. Ini adalah menu pengolahan nilai sikap untuk nilai sikap spiritual. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu adalah menginput, ya, menginput indikator sikap spiritual yang ditentukan oleh sekolah sebagai basis penilaian nilai sikap. Untuk membuat deskripsi nilai sikap yang akan dikonfirmasi ke wali kelas adalah cukup dengan memberikan poin mutu untuk indikator 1, misalkan B, indikator 2B, indikator 3C, indikator 3B, dan indikator keempat A, indikator kelima, keenam adalah B, sehingga muncul deskripsi selalu tawakal pada Tuhan yang serta memberi salam sedang meningkat. Sedang meningkat bisa kita rubah kata-katanya sedang berkembang. Nah, sedang berkembang. Demikian bagaimana cara menilai sikap dengan menggunakan aplikasi. Ini adalah format hanya untuk mengolah deskripsi yang dilakukan oleh guru dari hasil catatan jurnal. Baik, kita lanjutkan dengan olah nilai pengetahuan. Ya, kita buka nilai pengetahuan, ya. Kita klik adalah nilai semester 1. Kita akan mengolah untuk nilai semester 1. Ya, diklik. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Sementara kita hapus dulu. Ya. Oke.
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan olah nilai. Yang pertama adalah menentukan jumlah KD atau jumlah materi. Oke, jumlah KD atau jumlah materi di sini tertera 5, kita bisa rubah menjadi 12, kita bisa rubah menjadi 8, kita rubah menjadi 7, kita bisa rubah menjadi 3, kita rubah menjadi 10, atau kita rubah menjadi 5. Untuk simulasi kali ini kita akan gunakan 5. Kita punya 5 materi atau 5 KD. Di sini di input adalah KD. Ya, substansi dari KD, jangan uraian KD. Kemudian kita tentukan juga bobot, ya, bobot penilaian untuk penilaian harian, misalkan 3, UTS-nya 1 dan UAS-nya 1. Untuk modul kali ini kita bahas pengolahan nilai menggunakan alternatif kedua atau model kedua dari panduan penilaian SMK. Ya. Untuk menginput nilai, kita langsung saja bisa menginput nilai KD atau nilai materi hasil dari review atau review tugas dan ulangan atau review tugas dan tes. Ya, review tugas dan ulangan atau review tugas dan tes merupakan perhitungan rata-rata dari tugas, tes, dan ulangan. Misalkan dihasilkan nilai 100. Ya, kemudian materi kedua 80, materi ketiga 90, materi keempat 100, dan materi kelima mendapatkan nilai 75. Ya. Kemudian UTS misalkan mendapatkan nilai 70 dan UAS-nya mendapatkan nilai 50. Sehingga nilai akhirnya adalah 77. 77 ini berarti masih di bawah KKM karena KKM-nya adalah 87. Oke. Kita coba lagi nilainya 90, kemudian 100. Ada juga 100, 89, dan 88. UTS-nya adalah dapat 78, UAS-nya mendapatkan nilai 65. Nilai akhirnya adalah 85 dengan predikat C. Ya, dan seterusnya kita bisa menginput ya nilai-nilai yang diperoleh oleh anak kita ke dalam aplikasi. Ya. Oke, 83. Demikian Bapak Ibu, bagaimana cara mengolah nilai ya untuk nilai pengetahuan secara langsung. Kita bisa juga menghitung nilai pengetahuan ini dari nilai dasar. Kita klik hitung ya. Untuk menghitung nilai dari dasar atau dari nilai basis dari penugasan, tes tulis atau tes lisan. Di sini ada contohnya. Ya, kita lihat misalnya kita dalam materi ini ada 2 nilai tugas. Tugas pertama nilainya 100, tugas kedua nilainya 90. Kemudian tes tulis mendapatkan nilai 85. Dan nilai akhirnya rata-ratanya adalah 90. Kemudian yang kedua misalkan tugas pertama nilai 100, tugas kedua nilainya 80, kemudian tes tulis mendapatkan 76, rata-ratanya adalah 83. Ini juga nilainya 100, kemudian 83, nilai tesnya mendapatkan nilai 87, rata-ratanya 89. Tugas pertama 95, tugas keduanya mendapatkan nilai 90, dan tesnya mendapatkan nilai 76. Ya, kita lagi mendapatkan nilai 90. Tugas kedua tidak ikut, tidak mengumpulkan, dan tes tulisnya mendapatkan nilai 70. Sehingga posisinya adalah 58. Kemudian ini juga dapat 100, ini dapat 56. Kemudian ulangannya mendapatkan nilai 60. Sehingga posisinya juga dapat nilai 69. Kita lihat dari skor rata-rata sebelum dilakukan pembelajaran pengayaan dan remedial. Ini adalah warning untuk PPP artinya pengayaan, RRR ini artinya remedial. Artinya anak ini bisa melakukan pembelajaran remedial, pengayaan
yang R bisa melakukan pembelajaran remedial. Untuk pengayaan, konsepnya adalah nambah nilai. Ya, menambah nilai dari 90. Bisa saja anak memberikan melakukan proses pembelajaran pengayaan dengan mendalami materi, kemudian bisa menjadi tutor sebaya sehingga mendapat poin plus. Misalkan ini mendapat poin tambahan 5, yang ini mendapatkan poin tambahan 10, yang ini mendapat poin tambahan 25. Ya. Kemudian yang remedial, melakukan remedial mendapatkan nilai 90. Karena KKM-nya 80, maka nilai akhirnya adalah 80. Nah, bisa juga yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan secara langsung, tetapi memperbaiki tugas seperti ini. Ini tugasnya diperbaiki sehingga tugasnya mendapat nilai 100, sehingga nilai akhirnya adalah 80. Ya. Demikian cara menghitung atau mengolah nilai harian. Nilai harian ini akan kita input ke dalam nilai materi 1, ya, atau penilaian harian 1. Kita akan input ke sini, ya, dengan cara di copy paste, atau kita klik langsung saja tombol simpan, maka nilai ini akan tersimpan di format. Ya, kita lihat sekarang udah masuk 95, 93, 100, 84, 80, 80. Demikian Bapak Ibu teman-teman cara mengolah nilai pengetahuan menggunakan aplikasi Simple Nilai. Selanjutnya kita lanjutkan menjadi mengolah nilai untuk keterampilan. Kita buka kembali aplikasi dan kembali ke menu nilai semester 1. Ya. Di sini nilai keterampilan belum kita input. Nilai keterampilan bab 1, keterampilan bab 2, keterampilan bab 3, keterampilan bab 4, keterampilan bab 5. Ya, kita langsung saja input 90, misalkan bab 2-nya 100, bab 3 dapat 98, 83, dan yang terakhir mendapatkan 78. Nilai akhirnya adalah 90. Kemudian lanjutkan untuk anak yang kedua 100, 100, 80, 85, yang terakhir 90, dan nilai akhirnya adalah 91. Oke. Deskripsi nilai akan tampil secara otomatis baik pengetahuan maupun keterampilan. Baik pengetahuan keterampilan. Bapak Ibu tidak perlu merancang deskripsi nilai. Nah, demikian Bapak Ibu secara singkat menghitung nilai keterampilan. Bisa juga nilai keterampilan seperti kita lakukan pada nilai pengetahuan dengan menghitung secara detail. Ya, kita klik hitung. Dan kita akan masuk ke perhitungan nilai keterampilan untuk keterampilan 1 atau keterampilan bab 1. Di sini sudah ada contohnya. Ada nilai praktek atau proses, kemudian ada produk, ada project, ya, dengan bobot 211. Jadi kita coba lanjutkan. Praktek pertama dapat nilai 98, kemudian produknya mendapatkan nilai 80, dan projectnya mendapatkan nilai 100, sehingga nilai akhirnya, ya, nilai akhirnya adalah 94. Sama dengan pada proses penilaian pengetahuan, sini juga ada proses perbaikan nilai, ya, perbaikan nilai dan penambahan nilai. 73 ini bisa kita rubah. Kita rubah langsung, kita beri tugas ulang untuk memperbaiki nilai. Misalkan dapat nilai 90 sehingga nilainya menjadi 80. Dan ini perbaikan penambahan nilai pengayaan mendapatkan poin 10 hingga nilainya menjadi 100. Selanjutnya sama, bisa kita klik simpan. Ya. Selesai. Dan kita lihat di depan nilai dari perhitungan tadi masuk ke dalam pengolahan nilai di mata pelajaran. Demikian Bapak Ibu, bagaimana mengolah nilai keterampilan menggunakan aplikasi Simple Nilai.
Selanjutnya kita akan membackup nilai hasil perhitungan. Ya, kita buka kembali aplikasi. Untuk membackup nilai hasil perhitungan kita cukup menekan tombol backup sehingga diperoleh daftar nilai backup yang dari aplikasi penilai ini dengan format file yang lebih kecil. Kita klik. Ya, seperti itu tampilannya. Kemudian di sini sudah ada proses penyimpanan data backup selesai. Artinya kita sudah membackup nilai ini ke dalam sebuah file yang nantinya file tersebut akan dijadikan file input untuk simple raport. Demikian Bapak Ibu, teman-teman guru semua di seluruh Indonesia, bagaimana mengolah nilai kurikulum 2013 revisi tahun 2017 atau 2018 menggunakan simple nilai produk inovasi dari MK Production. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, nantikan video kami selanjutnya pada channel MK Production. Jika Anda berminat, hubungi email simpelelhbg@gmail.com atau buka simplepasswordpass.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.